sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari kawan-kawan kita membaca doa belajar. Wahid Gusti Bisa Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Apa? Aceh dulu ya. Abdul Aziz Hakim, Ayas Adil Al-Hafiz, Cinta Dilopia, Dava Ivan Nizar, David Fadia Zahra, Kamila Hanania, Kinaya Rafaifa, Emrehan Afrizal, M. Zulham Alfinora, Meila Hana Putri, Misha Latifah, Muhammad Ridwan, Muhammad Rifki, Nilam Taskia Hanum, Kila Feli Alfianti, Raka Arya Ramadan, Riban Nafsaka, Ridwan, Safira, Salman, Sania Ramadhani, Sheryl, Violi Bunga Lestari, Aida Lailatul Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti kalian mempunyai semangat jiwa yang tinggi untuk belajar. Setelah kalian nanti jadi orang-orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Nah, ada yang masih ingat kemarin belajarnya tentang apa? Ya, yaitu masih lupa. Nah, kemarin belajarnya yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, kali ini akan membahas tentang lanjutannya dari materi kemarin, yaitu tentang sosialisasi di dalam masyarakat. Nah, Bapak ada soal apa itu soal pertanyaan nih. Nah, ada contohnya pertanyaannya seperti ini. Menurut Rehan, sosialisasi dilakukan untuk mempermudah hidup di dalam masyarakat. Nah, bagaimana pendapat anak-anak? Setujukah dengan pernyataan dari Rehan? Setuju. Nah, karena kenapa sosialisasi dilakukan untuk mempermudah hidup dalam masyarakat? Yaitu sosialisasi itu sangat penting dilakukan oleh setiap orang di dalam lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar bisa bersosialisasi interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Nah, salah satu agen sosialisasi adalah media massa. Apa media massa? Instagram, WhatsApp, Facebook dan sejenisnya. Nah, bagaimana peran media massa di dalam proses sosialisasi? Ada yang tahu? Nah, saya jelaskan. Kenapa salah satu agen sosialisasi ini kok sangat penting perannya? Nah, begitu. Karena untuk mempermudah manusia yang kita belum tahu istilahnya dari luar daerah. Ini kan pasti kan istilahnya kalian tahu nih, biasanya berteman di Instagram dan lainnya. Nah, itu untuk mempermudah sosialisasi
sosialisasi di era digital ini, yaitu melalui apa itu salah satu agen sosialisasi, yaitu melalui media massa. Media massa itu apa? Melalui Instagram, Facebook, WhatsApp dan sejenisnya seperti itu. Nah, kita hari ini membahas tentang sosialisasi dalam masyarakat. Itu materi hari ini nanti akan kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, pengertian dari sosialisasi. Nah, manusia itu adalah manusia itu yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu yang lain, yaitu sosialisasi itu adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Nah, melalui sosialisasi ini juga kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran dalam kehidupan di masyarakat. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tentang apa itu hakikat sosialisasi dan apa itu agen sosialisasi dan yang lainnya. Nah, hakikat sosialisasi. Nah, hakikat sosialisasi itu sendiri yaitu sebuah proses untuk mempermudah dalam berkomunikasi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh hakikat dari sosialisasi, yaitu proses untuk mempermudah dalam berkomunikasi di dalam lingkungan masyarakat. Kenapa kok penting sekali sih istilahnya sosialisasi ini di dalam masyarakat? Dan sosialisasi ini mempermudah kita cara berinteraksi dengan manusia lainnya, yaitu di dalam lingkungan masyarakat. Nah, contoh ada kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, ini juga ada prosesnya, yaitu apa itu mempermudah berkomunikasi di dalam masyarakat dan lain-lainnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada agen sosialisasi. Apa itu agen sosialisasi? Yaitu yang Bapak terangkan tadi, yaitu ada yang pertama tadi apa? Melalui media massa seperti itu. Contohnya apa saja di media massa? Ada Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Yaitu itu semua merupakan penjelasan dari agen sosialisasi. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih proses sosialisasi itu sendiri. Nah, proses sosialisasi ini terjadi sejak kita ini berumur sejak 0 sampai 2 tahun. Bayi ini berinteraksi dengan orang tuanya. Itu bagaimana sih bayi berinteraksi dengan orang tuanya masih usia 0 sampai 2 tahun? Ada yang tahu? Nangis, yaitu untuk meminta perhatian kepada orang tua, yaitu dengan nangis. Bayi itu membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yaitu pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar. Nah, secara simbolis anak-anak berbicara bersamaan, tetapi tidak dengan satu sama, dalam arti sama seperti orang dewasa. Yaitu dalam usia itu anak seusia 2 sampai 7 tahun masih menggunakan bahasa istilahnya yang masih kurang jelas dari kita, istilahnya
tahu itu buku ya. Belum ada itu apa itu buku, mungkin masih menggunakan kata-kata itu seperti itu. Nah, yaitu operasional yang kamu itu 7 sampai 11 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak telah memahami pengertian waktu seperti hubungan sebab dan akibat seorang anak sama terhadap perkembangan ini. Nah, akan mengenali alasan yang salah satu mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana, mengalihkan, membagi dan mengurangi. Pada usia ini anak-anak istilahnya sudah mujeng, tahu nggak mujeng apa? Paham dari matematika dan sejenisnya, mulai dari tambah-tambahan, pembagian dan perkalian seperti itu. Nah, selanjutnya itu tahap operasi formal, yaitu 11 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja ini anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide. Nah, apa itu ide-ide yang sangat rumit? Nah, ketika dihadapkan dengan suatu masalah, anak-anak ini pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan secara teoritis untuk mencapai solusi seperti itu. Nah, itu tadi mengenai beberapa pengertian dari sosialisasi di dalam masyarakat. Jadi itu ada hakikat sosialisasi, yaitu yang tadi penjelasannya, yaitu untuk proses untuk termudah dalam berkomunikasi di dalam lingkungan masyarakat, dan ada juga agen sosialisasi. Itu apa itu agen sosialisasi? Yaitu dari media massa itu tadi. Contohnya itu dari Instagram lagi, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya untuk mempermudah hubungan kita dengan orang lain. Itu yang jauh di antara kita seperti itu. Ya. Bapak ada soal yang nanti akan Bapak bagikan, ya, dikerjakan secara individu, ya. Gimana anak-anak? Sudah dapat soal semuanya? Alhamdulillah. Nah, silakan ditulis nama, kelas, dan absen kalian. Dikerjakan dengan tenang. Bapak kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Sudah semuanya? Sudah. Nah, jika sudah semuanya, silakan dikumpulkan depan, mulai dari Raka. Ayo.
Gimana anak-anak? Sudah pada kumpul semuanya? Iya. Jadi itu tadi mengenai soal-soal dari pengertian dari sosialisasi di dalam masyarakat. Itu yang sudah Bapak jelaskan tadi, mulai dari hakikat sosialisasi dan agen sosialisasi itu merupakan peran penting di dalam lingkungan masyarakat sekitar. Jika kita ingin bersosialisasi terhadap masyarakat, kenapa? Karena interaksi bersama masyarakat itu, bersosialisasi dalam masyarakat itu sangat penting sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Sosialisasi ini tidak berlaku hanya di lingkungan masyarakat saja, tapi di lingkungan sekolah juga itu perlu dijelaskan. Terutama dalam sosialisasi terhadap teman, guru, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa Bapak berikan. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu berikutnya, ya. Masih semangat kan? Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini mengenai materi sosialisasi di dalam masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.